guys, welcome back to my channel. Okay, it's gonna be my first YouTube apa sih? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ansi nggak ngerti deh. Oke. Kayaknya ini bakal jadi video pertama yang ada di channel YouTube gue. Gue nggak tahu sih karena gue bukan YouTuber, tapi ya mungkin someday gue akan menggeluti. Enggak, apaan sih? Oke, ulang kali ya. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ini kalau YouTuber harus kemana sih? Udah lah ya, skip aja. Oke, ulang. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, kayaknya ini bakal jadi video pertama gue deh. Dan karena banyak dari kalian yang request untuk gue bikin YouTube-YouTuban, jadi ya gue akan coba untuk bikin YouTube dan semoga hasilnya tidak terlalu mengecewakan ya. Oke, kali ini gue bakal sharing ke kalian tentang pengalaman gue menjadi seorang pramugari atau cabin crew atau flight attendant. Ulang. Iya, jadi kalau menurut aku menjadi seorang pramugari, terutama itu di pesawat ya, itu bener-bener memang lain. Gak cuman harus good looking, tetapi juga harus smart dan punya good behavior atau good attitude. Nah, sekarang aku bakal cerita ke kalian yang banyak banget dari kalian itu request untuk aku. Aduh mati. Awal mula aku jadi pramugari itu gimana ceritanya? Oke, singkat. Ini apa sih? Aduh, oke. Jadi langsung aja ya. Awal mula aku jadi pramugari itu aku lulus. Oh ya, sebelumnya ini aku nih lulusan S1. Jadi kalau kalian banyak yang nanya, Kak emang jadi pramugari harus lulusan S1? Enggak juga. Karena sebenarnya kebanyakan itu justru pramugari itu persyaratannya adalah lulus SMA atau SMK itu diperbolehkan. Dan kalau S1 mungkin jadi lebih bagus, nggak juga sih? Ya pokoknya itu kayak poin plus aja sih kalau menurut aku. Dan aku itu lulus kuliah itu di tahun 2018 ya. Dan dari Universitas Padjadjaran. Unpad mana Unpad? Ya, dan iya, jadi aku lulus tahun 2018 dan aku memang dari lulus SMA sebenarnya tuh udah kepingin banget jadi pramugari, cuman orang tua aku tuh mengharuskan aku untuk lulus sarjana karena kakak aku semuanya lulusan S1, jadi mau nggak mau harus kuliah dulu gitu. Dan 2018 aku lulus dan aku langsung daftar tuh jadi pramugari. Nah, kan kalian tahu ya kalau rekrutmen pramugari itu nggak sebanyak rekrutmen kayak pekerjaan-pekerjaan lainnya yang tiap hari itu pasti ada tuh, tiap bulan itu pasti ada. Kalau pramugari itu ya sesuai dengan maskapainya, kalau dia emang lagi butuh ya dia akan open rekrutmen, tapi kalau enggak ya nggak akan ada. Nah, kebetulan ya waktu itu lagi ada itu cuman Garuda sama si merah ini yang aku lagi kerja sekarang ini. Nah, sebenarnya aku daftar yang di Garuda. Nggak sebut Garuda lah ya. Ulang. Ya seperti yang kita ketahui ya, kalau misalnya pembukaan atau open recruitment untuk pramugari itu nggak selalu ada setiap bulan atau setiap harinya, nggak kayak rekrutmen kerjaan lainnya gitu ya. Jadi yang ada itu waktu itu ketika aku lulus cuma ada si biru sama si merah ya. Nah, aku daftar yang biru untuk pertama kalinya dia aku ikut-ikutan walk-in interview yang kayak gitu tuh ya, si di biru itu. Dan itu sampai tahap pantohir, tapi aku failed. Dan kalau failed itu aku nggak tahu ya failnya kenapa, karena kan itu udah pilihannya direksi waktu itu. Jadi mungkin waktu itu aku belum pas banget gitu jadi mugari kali ya, jadi aku failed. Dan untuk daftar lagi aku harus nunggu 6 bulan latihan baru aku bisa daftar lagi pun. Nah, dan alhamdulillahnya aku sekali coba itu langsung, ini apa sih? Dan alhamdulillahnya aku sekali coba itu langsung keterima. Nah, sebenarnya kalau untuk persyaratan ini setiap maskapai secara garis besar tuh sama. Cuman menurut aku setiap maskapai tuh punya standar yang beda-beda. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang cewek cantik banget ketika daftar di situ maskapai dia nggak keterima, tapi mungkin di maskapai lain dia keterima. Jadi sebenarnya kita nggak tahu takaran si HR tuh pengennya yang kayak gimana, kita nggak tahu gitu ya. Jadi yang cantik aja banget aja belum tentu keterima. Jadi aku juga nggak tahu standarnya gimana. Cuman yang jelas setiap persyaratannya itu biasanya ada. Nah, kalau untuk tim merah sendiri kalian bisa langsung cek Instagramnya di sini tuh.
Oke, dan lanjut ya, banyak banget nih yang nanya dulu waktu aku daftar berat badanku tuh gimana, tinggi badan segala macem. Nah, untuk berat badanku sendiri, ketika aku daftar itu berat badanku 55, tinggi aku 169. Jadi alhamdulillah itu termasuk yang ideal. Tapi ada beberapa maskapai memang yang mentolerir kalau ada calon recruiter yang emang tinggi badannya atau berat badannya itu over atau under, itu masih ditolerir ya. Mungkin tergantung looknya juga lagi dan tergantung gimana performance-nya. Jadi sebenarnya berat badan tinggi badan kalau di tempatku yang sekarang itu kayaknya nggak terlalu dilihat banget ya, selama masih dilihat secara kasat mata tuh masih proporsional, masih it's okay lah ya itu. Tapi kalau di yang sebelumnya tuh yang di biru kayaknya emang harus bener-bener sesuai banget lah gitu. Itu sih. Terus banyak yang nanya juga, Kak, kalau aku jerawatan banyak scars segala macam itu gimana? Kalau zaman aku dulu, alhamdulillahnya pas aku daftar itu muka aku lagi kinclong-kinclongnya. Nah gitu, jadi ya udah aku tidak ada jerawat dan aku ada luka sebenarnya. Aku ada luka nih, kalau kalian tahu aku ada luka di sini, luka di jahit tuh. Kalian tahu. Allahu Akbar, mati lagi guys. Sini. Tapi itu ditanyain, tapi karena mungkin seragam aku juga menutup ya, jadi ya itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada luka di kaki, di tangan yang emang terlihat ketika kita pakai seragam, itu mungkin juga jadi bahan pertimbangan lagi dari si HR-nya gitu. Nah, lanjut ya. Jadi sebenarnya berat badan tuh ya intinya harus ideal sih rata-rata gitu. Cuma kalau emang rada over ya, rada under atau rada over ya mungkin masih bisa ditolerir ya kalau untuk si merah ini. Oke, terus kalau yang tatoan gimana? Nah, kalau sepengetahuan aku, jadi kan sebenarnya ada dua ya. Kalau kalian tahu open recruitment itu untuk flight attendant itu dua. Ada yang initial sama yang experience. Kalau initial itu khusus untuk orang atau calon recruiter yang 0 hour atau 0 experience. Jadi dia bener-bener gak pernah jadi pramugari sebelumnya, gak pernah punya pengalaman jadi pramugari dan gak tahu juga tentang kepramugarian, jadi itu dianggapnya initial. Tapi kalau yang experience itu adalah ketika kalian memang sudah punya rating, tab rating, punya license yang menunjukkan kalau kalian itu adalah seorang pramugari, itu dianggap experience gitu. Dan ketika itu aku daftarnya ya tentunya sebagai initial ya, karena kan aku nggak pernah kerja di maskapai sebelumnya gitu. Nah, yang tatoan tuh gimana? Boleh nggak sih? Kalau sepengetahuan aku, selama tatonya itu nggak terlihat ketika kita pakai seragam, it's okay. Itu untuk mungkin di maskapai yang ku kerja sekarang ini kayak gitu kayak boleh. Soalnya aku ngeliat kok ada beberapa senior aku yang tato dan gak kelihatan ketika pakai seragam, ya itu dia masuk aja gitu. Entah emang dia bikinnya itu ketika udah keterima atau belum, nah aku nggak ngerti, tapi yang jelas itu bisa kok gitu. Nah kalau yang di biru kan itu BUMN, kayaknya menurut aku tuh nggak bisa deh kalau tatoan atau mungkin tindik yang banyak banget itu kayak nggak bisa. Itu sepengetahuan aku ya, kesetujuan aku tuh kayak gitu. Terus banyak juga yang nanya, emang bener ya kalau tes pramugari itu harus tes virginitas? Nah, kalau di tempat aku yang kemarin itu nggak ada sih. Maksudnya ya dicek, emang kalian tuh disuruh naked. Kalau aku ya disuruh bener-bener naked, kan dokternya juga cewek. Ketika medical check up kan bener-bener dicek dari kepala sampai ujung kaki, dilihat apa punya tato, apa punya apa. Gitu ya, pokoknya maksudnya dicek bener-bener gitu, apa punya penyakit atau riwayat penyakit apa gitu. Dan kalau cek virginity kalau waktu aku itu nggak ada, cuma dicek doang gitu, emang dari ujung kaki ke ujung kepala, cuma nggak ada tes virginity. Terus tips and triknya gimana sih untuk bisa lolos jadi pramugari? Nah, untuk yang nanya tips and trick menjadi seorang pramugari itu apa aja sih? Sebenarnya yang pertama itu adalah kalian harus be confident, percaya diri aja. Kayak waktu dulu itu sebenarnya gue bahasa Inggrisnya udah bisa, cuman nggak terlalu fluent banget. 이거 건너로 스티븐 원더 워먼 스티븐 버슨 디스타바 나우스틴 원더 워먼 banget. Tapi ya udah, gue tetap introduce yourself dari awal sampai akhir, dan ketika di interview tuh full English gitu ya, biar keren aja sih sebenarnya, walaupun gue nggak tahu itu secara grammar tuh bener apa enggak, tapi ya udah gue pede aja gitu. Terus yang kedua, kalian harus nunjukin kalau misalnya kalian itu cocok dan mumpuni untuk jadi seorang cabin crew, tapi nggak berarti kalian itu sombong atau jumawa ya. Jadi dari
gesture, walaupun mungkin belum belajar juga sebelumnya untuk ketemu orang tuh berhadapan dengan interviewer tuh gimana, tapi ya udah gesture-nya pokoknya ya yakin aja kalau kalian tuh emang udah cantik gitu loh. Itu sih. Terus yang ketiga, kalian harus tahu juga tentang historical dari maskapai yang pengen kalian daftar itu. Jadi takut kalau misalnya nanti ditanya-tanya, kalian udah tahu gitu loh. Jadi mengetahui ya tentang si sejarah maskapainya seperti apa, dan ya tahulah singkat tentang dunia kepramugarian gitu. Dan kalian juga menunjukkan kelebihan kalian apa dan gimana cara kalian menanggapi atau merespon kelemahan yang kalian punya tuh. Terus suka dukanya jadi pramugari, wah sukanya banyak banget, dukanya juga apalagi ya. Sukanya itu ya kalian jalan-jalan, yang hobi traveling, itu pasti seneng banget deh. Terus juga ketemu banyak orang, karena gue termasuk orang yang seneng banget ketemu sama lingkungan baru, orang-orang baru. Jadi memang ini tuh jadi pramugari tuh bener-bener passion aku banget. Tadi gue bilang aku gak konsisten ya. Yaudah gue deh, bener-bener emang passion aku banget. Allahu Akbar. Ya gue harus beli ring light abis ini guys. Ya terus abis itu sukanya ya gaji, salary, main banget dah. Pokoknya bersyukur aja. Kesenangan yang lainnya itu ya udah lo bisa explore tempat-tempat baru, lo bisa keliling Indonesia, bahkan ke luar negeri juga gitu kan. Dukanya adalah ya pasti namanya setiap pekerjaan itu punya tantangannya masing-masing. Nah kalau untuk aku sendiri, challenge adalah ketika ketemu senior, gimana kita bisa ibaratnya bisa berjalan beriringan dengan senior tanpa ada gesekan-gesekan apapun. Lu jangan so iya deh, ya gue gampar mulut lu kalau berani sama gue. Kalau kata orang-orang dunia cabin itu banyak senioritas, gue nggak bohong, emang itu ada. Kayaknya nggak harus di dunia perkebinan deh, maksudnya di dunia pekerjaan manapun atau bahkan kayak di lingkungan sekolah pun pasti ada namanya junior senior. Cuma tinggal gimana kitanya bisa menghandle itu semua, karena pasti namanya senior rese, junior rese itu ada aja ya kan. Nah itu balik lagi ke personality orangnya. Jadi kalau menurut aku sih, kalau aku pribadi aku nggak mandang itu junior senior. Kalau emang dia baik sama kita ya kita akan harus lebih baik lagi gitu. Itu sih paling. Dan ya nggak enaknya itu jet lag. Walaupun ya kalau yang domestic route itu cuma beda sejam 2 jam, tapi tetap aja bangun tuh kadang misalnya kita tuh take off jam 5 pagi, itu kita jam 3, mungkin jam 1 kita udah harus bangun, walaupun kita terbangnya masih jam 5 gitu. Itu sih yang paling yang bikin capek, make up, dandan-dandan. Orang jam 1 pagi tuh masih tidur, mimpi kita udah dandan-dandan. Apa nih? Itu sih yang agak malesin ya. Cuman ya namanya pekerjaan pasti punya resikonya masing-masing. Terus dukanya yang lain adalah ya paling kalau misalnya ada acara-acara hari besar atau misalnya ada acara-acara keluarga yang kita nggak bisa ikut karena kita harus menjalankan tugas, itu juga kadang suka sedih sih. Oke, terus banyak juga pertanyaan, jadi pramugari boleh nggak sih nikah? Banyak kok teman-teman aku yang masih dalam kontrak terus nikah selama kontrak itu kalian tidak hamil ya, karena kalau hamil lain ceritanya dia tuh. Remember, safety can be fun. Karena kan sudah menyalahi kontrak, jadi selama kalian nikah dan tidak punya anak atau tidak mengandung, menurut aku masih fine-fine aja. Terus ada nggak sih limitasi untuk pramugari itu pensiunnya kapan? Nah kalau aku sendiri di maskapaiku yang sekarang kayaknya yang usianya 40-an ke atas tuh juga, apalagi kalau untuk di maskapai yang biru kayaknya lebih banyak yang 60-an juga masih ada ya. Jadi kalau emang secara kesehatan pun masih supported, jadi kayak menurut aku masih bisa-bisa aja sih sampai bosen. Tapi jujur ya, dapat kontrak 4 tahun aja tuh rasanya udah kayak pengen udahan gitu, karena capek, sumpah. Capek tapi enak. Tapi kayaknya kalau untuk perempuan tuh agak ribet ya, karena pilihannya kalau untuk perempuan tuh mau karir atau keluarga gitu. Kalau agak berdua-dua gitu, karir dan keluarga kayaknya agak sulit ya. Capek tapi enak. Tapi lanjut, pramugari minus tuh boleh nggak sih matanya? Nah kalau aku pribadi, alhamdulillah mataku kanan kiri tuh aman, nggak minus, nggak plus, pokoknya aman. Cuman setiap maskapai itu punya persyaratannya juga sendiri. Itu
maksimal minusnya tuh berapa itu ada gitu. Karena kalaupun yang minus pun boleh kok, tapi ada ketentuannya yang boleh minus sampai minus berapa. Karena ketika minus kan nggak mungkin ya pramugari pakai kacamata ketika terbang, jadi pasti pakai soft lens gitu. Terus lanjut ke hijab nih, ini juga banyak banget yang nanya, Kak kalau pakai hijab boleh nggak daftar pramugari? Sebenarnya boleh aja sih, cuman kalau di maskapai aku sendiri ketika kerja memang tidak diperbolehkan atau masih belum ada peraturan yang memperbolehkan untuk pramugarinya itu menggunakan hijab. Jadi kalau memang kalian di luaran yang pakai hijab pas kerja ya harus lepas. Tapi ada beberapa maskapai yang memperbolehkan kalian untuk ketika kerja pakai hijab. Contohnya kayak kalau untuk di untuk maskapai domestik tuh kayak Citylink, Sriwijaya itu boleh kan pakai hijab. Atau mungkin kalian Garuda yang untuk haji itu boleh. Kalau untuk yang maskapai luar kan juga ada ya kayak Saudi Airlines atau Oman pakai hijab. Ya pokoknya cari aja deh yang kayak gitu. Nah terus ini juga paling banyak banget ditanyain, kalau mau jadi pramugari harus sekolah dulu apa nggak usah? Nah kalau aku sendiri juga aku nggak pernah ikut-ikutan sekolah pramugari, karena menurut aku dari based on testimonial teman-teman aku yang ikut sekolah pramugari ya itu kayak nggak ngefek gitu loh. Kayak karena kalian pun akan nanti disekolahin lagi dari maskapainya, karena kan tergantung dengan rating yang kalian ambil tuh pesawatnya jenis apa, nanti kalian bakal disekolahin. Karena pun cuman di sekolah pramugari cuman basic-basicnya aja, dan itu pun nanti juga akan diajarin lagi di airlines-nya. Jadi menurut aku gak worth it sih kalau kalian ikut sekolah pramugari. Jadi langsung daftar aja. Terus kayaknya segitu dulu deh yang bisa aku sharing ke kalian. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lainnya kalian bisa langsung komen aja di sini, atau mungkin kalian bisa langsung DM aku di Instagram aku astagfirullahaladzim, kesel banget. Instagram aku ini sini. Terus kalau kalian mau subscribe ya monggo, kalau mau komen ya silahkan, mau like atau dislike jangan dislike, like aja. Kalau nggak mau subscribe di like aja. Ini terserah deh kalian mau like apa. Gue juga cuman mau bantu sharing aja karena juga baik banget dari kalian yang nanya. Semoga video pertama gue ini bisa membantu kalian, untuk kalian yang pengen jadi pramugari wannabe. Pokoknya tetap semangat, jangan putus asa. Kalau udah nyoba sekali, 2-3 kali masih gagal, terus coba, karena bisa aja kalian nggak keterima di situ maskapai, kalian bisa keterima di maskapai yang mungkin jauh lebih bagus dari maskapai yang sebelumnya gitu. Oke, thanks for watching and bye.